Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hazimah dengan nomor BP 161053-2015. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas hasil makalah saya dengan judul Earning Management. Nah, di slide selanjutnya, itu kita akan bahas bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 adalah latar belakang. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pengguna untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan dari pengguna informasi, akuntansi itu dibagi menjadi dua, ada akuntansi internal dan ada juga akuntansi eksternal. Nah, pada akuntansi eksternal, itu merupakan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, otoritas, pelanggan, pemasok, dan karyawan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Maka dari itu, laporan keuangan yang disajikan itu harus berkualitas, di mana informasi yang disajikan itu mencerminkan substansi transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Itu dapat diperbandingkan, dapat diverifikasi, disajikan tepat waktu, dan dapat dipahami. Laporan keuangan itu juga merupakan salah satu hasil dari bentuk tanggung jawab manajer atas sumber daya pemilik. Nah, manajemen perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyajikan dan menerbitkan informasi akuntansi. Disebabkan oleh manajemen perusahaan itu memiliki akses untuk mengetahui keadaan perusahaan dan keadaan bisnis saat ini yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu. Bahkan, manajemen perusahaan juga memiliki kekuasaan dalam pelaporan keuangan. Kapan akan melaporkannya, dan dengan menggunakan alat akuntansi, manajemen perusahaan dapat mempengaruhi angka yang akan dilaporkan. Pengukuran kinerja manajemen suatu perusahaan itu dapat dilihat dari laba yang terdapat di dalam laba rugi. Proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh beberapa faktor yang berdasarkan kualitas laporan keuangan. Maka dari itu, manajemen suatu perusahaan menetapkan suatu kebijakan penyusunan laporan keuangan dengan tujuan manajemen laba agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam proses ini, manajemen laba merupakan salah satu alat yang paling penting dan efektif yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk nilai perusahaannya. Manajemen laba adalah campur tangan yang disengaja dalam pelaporan keuangan, yang dirancang untuk mencapai target pendapatan dengan berbagai praktek akuntansi. Namun, itu adalah tindakan yang terjadi tanpa harus melanggar peraturan akuntansi dan mengambil keuntungan dari kemungkinan pilihan dari kebijakan akuntansi. Tindakan tersebut dapat menyesatkan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Nah, manajemen laba itu dapat dikategorikan sebagai legal dan tidak legal. Jika angka laba yang dibuat tidak bertentangan dengan laporan keuangan PABU, maka dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukannya dengan menggunakan metode akuntansi, dan menggeser pendapatan atau biaya, maka itu dikategorikan sebagai praktek yang legal. Dan jika dilakukan dengan cara yang tidak lazim, atau tidak diizinkan oleh PABU dengan melaporkan transaksi atau biaya secara fiktif, dengan menambah atau mengurangi nilai transaksi, dan atau dengan melaporkan sebagian dari jumlah transaksi sehingga menghasilkan laba yang dikehendaki oleh manajemen, maka itu dikategorikan sebagai praktek yang ilegal. Nah, selanjutnya kita masuk dengan 1.2, yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam makalah kali ini, yang pertama itu bagaimana konsep manajemen laba, yang kedua bagaimana pola yang dilakukan dalam praktik manajemen laba, yang ketiga apa motivasi manajemen melakukan manajemen laba. Nah, buat 1.3 itu ada tujuan penulisan, yaitu yang pertama itu menjelaskan tentang konsep manajemen laba itu sendiri, yang kedua menjelaskan pola yang dilakukan dalam praktik manajemen laba, yang ketiga menjelaskan motivasi manajemen melakukan manajemen laba. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di mana 2.1 itu ada konsep manajemen laba. Nah, ada beberapa ahli mengemukakan definisi dari manajemen laba. Yang pertama itu ada dari Skipper tahun 1989. Dia mendefinisikan bahwa manajemen laba sebagai suatu kegiatan adanya campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, yang kedua itu ada Haley dan Wallen pada tahun 1999 itu mendefinisikan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya untuk melaporkan laporan keuangan
dan menginstruksikan transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder tentang kinerja perusahaan. Nah, teknik yang dilakukan dalam manajemen laba bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk melebih-lebihkan kinerja perusahaan. Mereka mencapainya dengan meningkatkan laba, meminimalkan pengeluaran, atau mengubah waktu kapan pengeluaran itu dicatat. Nah, singkatnya, manajemen laba adalah serangkaian praktik akuntansi yang tidak etis yang tidak memberikan gambaran akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, akuntan harus menghindari metode ini setiap saat. Nah, secara umum, perusahaan itu menggunakan teknik manajemen laba untuk membuat gambaran keuangan mereka tampak lebih kuat dan menguntungkan daripada yang sebenarnya. Teknik-teknik ini juga dilakukan untuk meratakan fluktuasi ekstrim dalam pengeluaran atau laba. Seperti yang mungkin kita ketahui bahwa maksud keseluruhan manajemen laba adalah untuk menenangkan investor. Investor dapat menjadi khawatir ketika mereka melihat fluktuasi dalam kinerja perusahaan. Dengan mengurangi fluktuasi ini, manajemen laba dapat menginspirasi kepercayaan investor dan menaikkan harga saham. Nah, eksekutif perusahaan itu sering merasakan tekanan kuat untuk memenuhi harapan investor. Akibatnya, manajer terkadang menggunakan metode akuntansi mereka dengan cara yang menyesatkan. Alasan lain mengapa para manajer terlibat dalam perubahan akuntansi yang tidak etis adalah karena bonus mereka seringkali bergantung pada kinerja pendapatan perusahaan mereka. Nah, manajer dapat merasakan tekanan untuk mengolah pendapatan dengan memanipulasi praktik akuntansi perusahaan untuk memenuhi harapan masa keuangan dan menjaga harga sahamnya. Nah, banyak para manajer menerima bonus berdasarkan kinerja pendapatan dan juga untuk memenuhi syarat untuk opsi saham ketika harga saham naik. Nah, selanjutnya kita masuk ke 2.2, yaitu pola manajemen laba. Terdapat beberapa pola di dalam manajemen laba. Yang pertama itu taking a bet. Itu merupakan istilah akuntansi yang digunakan oleh tim manajemen perusahaan yang dengan sengaja memanipulasi laporan pendapatannya untuk membuat hasil yang terlihat buruk untuk membuat hasil di masa depan yang lebih baik. Ini sering diterapkan pada tahun yang relatif buruk sehingga perusahaan dapat meningkatkan pendapatan tahun berikutnya. Biasanya terjadi pada saat reorganisasi seperti pergantian CEO baru. Biasanya, CEO baru menggunakan pola taking a bet agar dapat menyalahkan kinerja buruk perusahaan pada CEO sebelumnya. Karena laba yang dilaporkan merugi, maka akan menyebabkan depresiasi yang signifikan dalam suatu saham. Ketika pendapatan secara penuh dipengaruhi oleh pola taking a bet di masa depan, maka harga saham dapat pulih dan diperdagangkan bahkan lebih tinggi daripada yang seharusnya tanpa memanipulasi akuntansi. Nah, yang kedua itu ada income minimization. Nah, selanjutnya itu 2.3, yaitu motivasi earning management. Yang pertama itu ada motivasi bonus, merupakan suatu praktik di mana manajemen melakukan manajemen laba agar perusahaan seolah-olah terlihat berkinerja baik pada masa kepemimpinannya, sehingga manajemen berhak mendapatkan bonus yang lebih banyak. Nah, yang kedua, itu ada kontrak utang jangka panjang. Itu biasanya manajemen cenderung melakukan prosedur akuntansi yang bisa memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan hutang. Dan yang ketiga, itu motivasi politik. Itu biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya itu menyediakan fasilitas bagi kepentingan publik. Perusahaan di bidang ini cenderung akan menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya supaya mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah seperti subsidi. Nah, yang keempat, itu motivasi pajak. Itu merupakan suatu motivasi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan jumlah laba yang sedikit, maka akan meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya itu adalah pergantian CEO. Nah, CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus manajemen dan apabila kinerja perusahaan buruk, maka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah Initial Public Offering untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitu juga dengan perusahaan yang sudah go public agar dapat melanjutkan atau mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu dari penutup.
3.1 ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah manajemen laba adalah suatu tindakan manajemen yang biasanya menggunakan praktik akuntansi untuk merubah dan mempercantik laba suatu perusahaan. Tujuan manajemen laba adalah untuk memikat minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan ingin memberikan kesan yang bagus kepada pemilik bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik. Nah, terdapat beberapa bentuk pola manajemen laba itu seperti taking a bet, income smoothing, income maximization, dan income minimization. Dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar akuntansi, seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metode akuntansi yang digunakan. Kemungkinan terjadinya manipulasi ini disebabkan adanya karena fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP dan karena sulitnya untuk menekankan pelaporan keuangan yang fleksibel. Meskipun dampak yang dihasilkan dari melakukan manajemen laba akan mengalami pengurangan keandalan dan sensitivitas yang sering muncul menyertai manajemen laba, kita bisa membuat sebuah argumen yang kuat selagi masih di dalam batasan yang telah ditentukan. Pertama, memberikan manajer fleksibilitas untuk bereaksi terhadap realisasi negara yang tak terduga ketika kontrak yang tidak lengkap. Yang kedua, manajemen laba juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi informasi yang meyakinkan untuk investor. Nah, apakah manajemen laba yang telah dilakukan itu baik atau buruk tergantung dari bagaimana penggunaannya. Akuntan dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang buruk dengan lebih terbuka ke publik. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengungkapan yang rendah. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.